Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang proyek P5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Tegar. Saya sebagai host dan narasumber saya Febi Putri Airista. Saya Mariam Ismo Ramadhani. Kami akan membahas tentang apa itu proyek P5. Jadi kalian kan sudah menjalankan proyek P5. Dan apa itu P5? Nah, jadi P5 itu kepanjangannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi P5 ini merupakan bagian dari kurikulum Merdeka. Lalu mengapa P5 ini diadakan di kurikulum Merdeka? Nah, jadi dalam kurikulum Merdeka sendiri itu ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berahlak Mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada berkebinekaan global. Yang kelima ada bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Nah, jadi dengan adanya P5 itu bertujuan untuk mencetak lulusan yang kompeten, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan tambahan dari lingkungan sekitar yang nantinya bisa memuat dalam dirinya 6 dimensi tersebut tadi. Terus kalian P5 kali ini dapat tema apa sih? Jadi P5 kali ini kita mendapatkan tema kearifan lokal dengan adat istiadat mitoni. Lalu pelaksanaan P5 kali ini dilaksanakan kapan? P5 berawal dari tanggal 6 Februari sampai besok, berarti 24 Februari. Bagaimana pelaksanaannya dari awal sampai akhir? Nah, jadi pertama kita melakukan persiapan-persiapan dulu, seperti membuat proposal, mencari tahu tentang apa itu mitoni, apa yang dibutuhkan. Nah, setelah semuanya siap, baru kita mulai latihan dulu, kan itu nantinya di video. Jadi harus ada latihan-latihan dulu agar nanti tidak banyak salah. Setelah semua peralatannya siap, yang diperlukan siap, proposal sudah disetujui, maka kita latihan dulu bagaimana sih proses-proses mitoni. Nah, terus setelah itu, baru setelah dirasa latihan sudah cukup, kita melakukan pengambilan video. Lalu setelah video selesai, video tersebut akan ditampilkan di Market Day dan nantinya ditonton oleh seluruh siswa kelas 10 dan siswa-siswa lain yang mengunjungi Market Day tersebut. Nah, terus nanti kita membuat podcast dari yang sudah kita laksanakan, terus dan akhirnya kita membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Pada P5 kali ini kalian kan dapat ada kegiatan mitoni. Lalu apa itu mitoni? Jadi mitoni adalah salah satu adat istiadat yang ada di Jawa. Itu yaitu tasyakuran untuk ibu hamil yang kandungannya itu berusia 7 bulan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang pelaksanaan adat mitoni di kalangan masyarakat? Sisi positif dan negatifnya menurut kalian bagaimana? Kalau menurut kami berdua, sisi positifnya itu ya karena orang Jawa itu percaya bahwa mitoni ini dapat menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Lalu apakah sekarang di masyarakat adat mitoni ini masih selalu digunakan? Dalam masyarakat masih digunakan adat mitoni, tapi kebanyakan masyarakat mungkin ada yang kurang mampu atau bagaimana. Jadi mitoni ini dilaksanakan dengan sederhana, hanya dengan bagi-bagi rujak, palawija, dan hanya nasi-nasi dengan sederhana, tidak siraman atau mungkin Apakah sekarang di masyarakat adat mitoni ini masih selalu digunakan? adat mitoni ini di dalam masyarakat masih selalu digunakan, tapi kebanyakan masyarakat melaksanakannya dengan cara sederhana, hanya dalam bentuk tasyakuran, lalu bagi-bagi rujak dan palawija dengan sederhana, tidak mengadakan besar-besaran seperti ada siraman dan lain sebagainya, karena mungkin itu dari masyarakat sendiri, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang digunakan untuk mitoni? Di mitoni itu banyak sekali peralatan yang digunakan. Seperti dalam siraman itu membutuhkan air kembang, terus segala perlengkapannya, terus ada kelapa gading yang berjumlah 2,
terus ada juga telur, terus rujak, dawet, dan masih banyak lagi tentunya, karena itu merupakan Dan seperti kalau biasanya kan pantas-pantas bilangnya itu membutuhkan kain 7, jarik 7 dan kebaya 7. Dan untuk tata cara mitoni ini sendiri bagaimana? Jadi mitoni itu pertama diawali dengan sungkeman dulu kepada orang tuanya, yang itu bertujuan untuk memohon doa, memohon restu supaya didoakan kehamilannya yang sudah 7 bulan ini sudah mendekati persalinan agar nanti ibunya itu bisa lahir dengan lancar. Terus setelah sungkeman langsung yang kedua ada siraman. Nah, siraman ini bertujuan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Terus setelah siraman ada itu menggunakan kendi. Nah, nanti kendinya itu Angga beleni. Bagaimana tata cara melakukan mitoni ini? Nah, dalam mitoni ini yang pertama ada yang namanya sungkeman. Jadi pertama sebelum melaksanakan prosesi lainnya itu sungkeman dulu. Sungkeman ini bertujuan untuk memohon doa restu agar nantinya persalinannya lancar, tidak ada halangan. Lalu yang kedua ada siraman. Siraman ini bermaksud untuk menghilangkan segala hal-hal buruk, untuk menyucikan diri. Lalu yang ketiga ada Jadi aku iki jelasin apa? Kayak pecah belah tekan bareng iki dia apa? tak ngerti. Apa ya kelalen. Terus awal dhisik wae Pep. Awal dhisik siraman ki mensucikan diri berjalan terus. Nek sungkeman iki dienggo Doa. restu. Nek siraman iki dienggo menyucikan diri, nek tujuan terus iki nggih apa? Kui apa jenenge sebagai wujud harapan persalinannya lancar. Tata cara melakukan adat istiadat mitoni ini. Jadi rangkaian adat mitoni ini ada sungkeman. Nah, sungkeman itu untuk meminta doa restu kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu siraman. Siraman itu untuk menyucikan diri. Dan yang ketiga adalah brojolan telur, yaitu untuk gimana ya? Sebagai wujud Ya, sebagai itu Ira wis ngomong ngene. Enggak, ampun Bella aku ini lanjut dan. ae. Rana sih jago kamera. Bagaimana tata cara melakukan adat istiadat mitoni ini? Jadi ada mitoni ini. Jadi adat mitoni ini Yang pertama ada sungkeman. yang pertama ada sungkeman, yaitu untuk meminta doa restu kepada kedua orang tua, dan siraman untuk menyucikan diri. Kemudian brojolan telur itu supaya nanti dalam persalinan dilancarkan, dan benang lawe itu untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk. Setelah itu ada mecah kendi. Nah, mecah kendi ini juga bertujuan untuk menghilangkan hal-hal yang buruk. Terus selanjutnya ada brojolan cengkir yang bertujuan, nah nanti dalam cengkirnya itu ada gambarnya wayang Arjuna dan Sinta. Nah, itu bertujuan agar nanti harapan putra-putrinya itu lahir dengan bagus dan ayu. Terus setelah itu ada amperman. Nah, jadi dalam amperman ini suaminya dari ibu hamil itu ditutup kepalanya, terus nanti dia itu disuruh milih tadi kedua cengkir itu. Nah, nanti terus dibawa keluar. Nah, setelah dibawa keluar itu matanya dibuka. Konon katanya kalau misalnya suaminya itu mengambil cengkir yang gambar Arjuna, nanti konon katanya anaknya itu akan lahir laki-laki. Tapi kalau ambilnya yang Sinta, itu katanya lahirnya itu perempuan. Terus selanjutnya ada pecah belah cengkir. Jadi cengkir yang sudah diambil tadi dipecah. Terus pantes-pantesan. Itu nanti yang hamil itu
ganti pakaian selama 7 kali. Nah, sampai pantes. Terus dodolan dawet dan rujak, lalu ada potong tumpeng. Nah, keduanya itu bermaksud sebagai wujud rasa syukur dari keduanya atas kehamilan yang sudah menginjak usia 7 bulan. Di mitoni ini kalian berperan sebagai apa? Jadi saya sendiri berperan sebagai peran utama. Saatnya istirahat. Saya di sini berperan sebagai penyusun skenario. Kamu kan di sini berperan sebagai tokoh utama. Bagaimana sih perasaanmu? Apa hubungan dan keuntungan yang kamu rasakan? Oh, tantangan. Kamu kan di sini berperan sebagai peran utama. Lalu bagaimana perasaanmu? Jadi perasaan sebagai peran utama itu yang pastinya deg-degan, apalagi pas latihan itu kan baru pertama kali, jadinya ya rasanya deg-degan sekali. Tapi pas langsung syutingnya itu deg-degannya berkurang karena sudah itu kan propertinya juga udah siap. Apa tantangan dan keuntungan yang kamu rasakan? Tantangannya adalah harus menjadi ibu hamil pada saat pelajar SMA, dan keuntungannya menjadi peran utama juga lebih paham dengan alur acaranya, jadi lebih apa ya, Lebih tahu. Iya, lebih tahu menjadi ibu hamil juga. Kalau kamu kan berperan sebagai penyusun skenario, apa sih kesulitan yang kamu alami? Nah, dalam menyusun skenario sendiri itu mungkin ada beberapa kesulitan. Jadi dalam adat Jawa ini, dalam proses-prosesnya itu, dalam sumber-sumber itu mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi saya sendiri itu kesulitan, oh ini sumber mana sih yang sekiranya paling benar, paling bagus. Nah, itu salah satu kesulitannya. Terus nanti dalam mengatur teman-teman juga, teman-teman itu kadang susah diatur, jadi sedikit disitulah kesulitannya. Menurutmu P5 ini bagaimana sih? Baik atau bagaimana? Ya menurut kami P5 ini baiklah, bisa melatih jiwa kerjasama, jiwa gotong royong, Tanggung jawab juga. ya lebih bertanggung jawab. Ya tapi ya walaupun begitu tetap banyaklah tantangan-tantangan yang dilewati. Tapi banyak juga kebaikan yang sudah disebutkan. Dari tantangan-tantangan itu kita harusnya bisa belajar dari kekurangannya, apa yang kita pelajari, dan itu nantinya akan menjadikan diri kita lebih baik lagi tentunya setelah melaksanakan P5. Lalu bagaimana kesan kalian dalam P5 kali ini? Kesannya kami beruntung mendapatkan atlet istiadat mitoni ini, jadi kita lebih paham, lebih mengerti rangkaian-rangkaian acara yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Ya, selama ini kan mitoni-mitoni di lingkungan sekitar kita itu sederhana, tapi ternyata kok yang aslinya kok banyak banget ya acara-acaranya, jadi kita lebih tahu. Ya kesannya kita senang lah bisa mendapatkan proses adat ini. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kegiatan P5 kali ini? Tentunya dengan bekerja sama dengan teman-teman itu melatih jiwa kerjasama kita, terus tanggung jawab kita, mulai dari persiapan sampai nanti akhir, membereskan semua perlengkapan-perlengkapannya, itu melatih jiwa tanggung jawab. Terus Juga kepercayaan diri sih. ya kepercayaan diri, tentunya acting di depan kamera juga tidak mudah, jadi tentunya itu melatih kepercayaan diri, terus menambah wawasan, kita jadi tahu banyak hal juga. Apa kritik dan saran yang ingin kalian ungkapkan dalam pelaksanaan P5 kali ini? Dalam P5 kali ini mungkin dari kami, khususnya kepada teman-teman, harusnya lebih bertanggung jawab lagi, karena sebenarnya P5 itu salah satunya melatih jiwa tanggung jawab. Tapi kenyataannya dalam pelaksanaan banyak teman-teman yang masih lari dari tanggung jawab. Mulai dari awal, dari persiapan itu lama sekali persiapannya, tidak bertanggung jawab dengan kesadaran diri sendiri. Terus dalam pelaksanaannya juga masih harus diperbaiki lagi, karena masih ada yang kabur-kaburan, kadang ke kantin, kadang kemana. Dan itu masih membutuhkan kesadaran dari diri masing-masing. Oh, saya dapat tugas ini, saya harus melaksanakan dengan baik.
agar teman-teman juga tidak merasa keberatan dengan kehadiran saya. Saya seharusnya membantu teman-teman, tidak menambah beban teman-teman kelompok saya. Terus dalam segi setelah pelaksanaan itu kan bersih-bersih atau apa, itu harusnya juga lebih sadar. Tapi meninggalkan, Ya, tidak tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Setelah acara selesai, mereka malah langsung pergi aja, melarikan diri dari tanggung jawab, tidak memberesi tempat-tempatnya. Terus dalam kelas juga kadang mereka tidak bertanggung jawab, seperti sampah-sampah mereka tinggalkan begitu saja, tidak mereka bersihkan. Padahal mereka datang di situ kelas bersih, tapi kenapa setelah selesai meninggalkan malah kayak kelasnya itu kayak kayak tempat sampah gitu. iya, Kotor banyak sekali sampah. Jadi kita harus membersihkan. Padahal kan itu tanggung jawab dari kelompok itu, tanggung jawab dari anak-anak yang makan di kelas. Kenapa mereka meninggalkan makanannya itu? Seharusnya mereka itu harus lebih sadar, karena lingkungan SMA Negeri 1 Wulan ini menerapkan adiwiyata, yang itu sendiri harus bersih, hijau, mengurangi sampah-sampah. Jadi tolonglah bagi murid-murid di sini itu sadar dengan kebersihan dan harus menjalankan program adiwiyata SMA Negeri 1 Wulan tercinta. Tidak meninggalkan sampah di kelas yang sampahnya itu seperti tempat pembuangan akhir gitu. Sehingga bisa menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar bagi kita semua warga SMA Negeri 1 Wulan. Soalnya kan setiap kelas itu juga kan tanggung jawab kita semua, bukannya yang punya kelas masing-masing gitu. Mungkin itu saja sih kritik dan saran yang kita sampaikan. Selebihnya sudah baguslah untuk pelaksanaan sendiri. Sekian podcast kali ini. Semoga dengan menonton podcast kami dapat menambah wawasan tentang adat mitoni dan tentang P5 di kurikulum Merdeka. Kami juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.